Sahabat Kristus, Bapak Ibu para muda dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Dalam renungan harian GKI Kuitang, bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Sahabat, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang mengajak kita untuk rendah hati seperti Kristus. Kita membaca dari Matius 12 ayat 20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami mohon kasih karunia-Mu untuk menguatkan dan membimbing kami. Kiranya Roh Kudus-Mu merangkul dan menuntun kami. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Inilah Matius pasal 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Sahabat Kristus, kita sering merasa begitu terusik atau marah yang meluap-luap mendengar atau mungkin bahkan mengalami perlakuan buruk dari mereka yang membenci Kristus. Hari ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan kita telah mengalami itu semua juga. Bayangkanlah bahwa ia dihina, dimusuhi, disingkirkan oleh mereka yang mengaku memahami kitab suci. Dalam hal ini Farisi ya, dan lalu menghasut orang banyak untuk memusuhinya juga. Jika saja orang banyak sedikit merenungkan ya, maka sesungguhnya tidak layak Tuhan Yesus diperlakukan demikian. Yang Tuhan Yesus lakukan kan malah menghiburkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan mengembalikan mereka yang tersesat. Namun Tuhan Yesus yang sudah demikian diperlakukan buruk juga. Nah, bagi kita kini, Tuhan Yesus yang dahulu demikian direndahkan, kita sadari kini bahwa yang dialaminya itu adalah agar kita menjadi kuat. Kerendahannya agar kita yang memandang kepadanya mengalami bahwa Allah sendiri yang menghargai kita dan meninggikan kita sehingga kita dipercaya bahwa kita berharga di matanya. Segala kasih dan pengorbanannya kepada kita, Tuhan Yesus itu kepada kita, adalah gerakan keselamatan dari Allah kepada kita agar kita yang patah terkulai tidak lalu putus. Karena ada pemulihan dan kekuatan kembali diberikan oleh Dia kepada kita yang selalu mau memandang kepadanya saja di tengah dunia yang penuh permusuhan, kesusahan dan segala tantangan dunia ini tidak boleh membuat kita fokus kepada dunia, tetapi kita malah semakin fokus kepadanya. Karena setelah kita menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, kita bukan milik dunia ini. Sehingga segala jerih payah kita di tengah dunia ini adalah karena kita memandang kepada Allah dalam Tuhan Yesus saja. Kita akan menjadi umat yang mengalami kasih karunia Tuhan dan segala macam bentuk pemulihannya jika kita berpegang dan memandang kepadanya di tengah dunia yang seringkali memprovokasi supaya kita hidup di dalam keserakahan dan kebencian. Sahabat Kristus, mari dengan memandang kepada Kristus katakanlah bagi diri kita sendiri, kiranya segala cinta kasih Tuhan terus mengalir di dalam hidupku. Diriku terbuka dengan segala macam bentuk berkat Tuhan yang membawaku kepada kasih Tuhan yang aku akan tunjukkan kepada sesama. Kiranya segala bentuk sukacita dari Allah menguasai hidupku. Ya Allah, bersamamu Bapa, dalam Putra-Mu Yesus Kristus, dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus-Mu, aku memohon perlindungan dan kiranya terus memiliki pengharapan dan mau berkarya di dunia
di tengah alam ciptaan-Mu. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, dan para anak untuk terus mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Kami berdoa ya Bapa untuk banyak orang yang mungkin sedang mengalami kesusahan karena tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena orang-orang yang meresahkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau merangkul mereka dan menyembuhkan, menolong, memulihkan mereka. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau juga terus-menerus bekerja dalam diri hamba-Mu ini. Kami ini Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kebaikan dan keselamatan yang dari Tuhan. Kuatkan kami dan berikan kami sukacita dari Tuhan saja. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia yang kami teladani, kami berdoa. Amin. Sahabat, sampai jumpa. Tuhan memberkati.